Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mukhtar li da'watin nas ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anami nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah merupakan teladan ataupun contoh yang paling baik dalam menjalankan ketaatan. Baik dalam hubungannya beliau dengan Allah, ubudiyah, hablum minallah, ataupun dalam berhubungannya beliau dengan manusia lain, dengan siapapun, dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, bahkan dengan non muslim pun, dengan selain agama Islam, dengan orang Yahudi, orang Nasrani, beliau juga memberi contoh yang paling baik untuk kita berteladan kepada beliau. Allah sudah menegaskan dalam Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam pribadi, dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan untuk bertemu Allah, bagi orang yang mengharapkan untuk bangkit pada hari kiamat, mendapatkan ganjarannya, dan juga bagi orang yang memang berzikir menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling yang baik, mungkin mendekati tidak sempurna, barangkali mendekati kesempurnaan, kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk jamaah semuanya, dalam kita hidup bermasyarakat atau bersosialisasi, bermuamalah, kita berhubungan sesama manusia, bukan hanya dengan Allah saja. Nek kula panjenengan dinten menika salat Jumat, nanti salat asar, maghrib, isya, terus besok berpuasa sebentar lagi bulan depan, bulan April niku. Terus nanti ada haji dan semacamnya, itu merupakan bagaimana kita membangun hubungan yang baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita juga dicontohkan, diarahkan oleh Nabi kita untuk juga berbuat yang baik, bermuamalah dengan orang lain. Sampai-sampai nopo jamaah semuanya, ukuran iman kita kepada Allah, kepada hari akhir, sangat tergantung bagaimana kita berbuat yang baik, yang ma'ruf kepada orang lain yang paling dekat, tetangga. Bahkan dalam falsafah kita, jamaah semuanya, tetangga itu lebih dekat dibanding saudara, karena mereka kanan kiri kita, depan belakang kita. Kalau saudara kan mungkin jauh di lain desa, lain tempat, tapi kalau tetangga pasti yang paling dekat dengan kita. Kalau kita ada kekurangan, atau mungkin masalah, pasti yang paling pertama kita minta tolong, yang paling pertama menolong kita adalah tetangga kita. Makanya kemudian Nabi mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Artinya kalau panjenengan ngelarani tonggo, menyakiti tetangga kita secara fisik mungkin bisa hilang dalam beberapa hari. Tapi kalau menyakiti hatinya begitu, itu sampai mati pun akan menjadi luka yang tidak sembuh-sembuh begitu. Makanya jangan menyakiti tetangganya. Terus yang penting juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir,
hendaklah dia memuliakan tamunya, baik dengan tetangga, tamu mungkin dari jauh nih, bukan dari dekat, itu juga harus menghormatinya, menghormati tamu. Nabi sampai menetapkan tamu itu kalau ke rumah kita jangan ditanya dia mau nginep atau enggak, jangan ditanya sampai 3 hari 3 malam. Nah kalau 3 hari 3 malam tidak pulang-pulang begitu kok tetap di sini baru ditanya. Tapi kalau belum sampai 3 hari 3 malam ya biarkan saja, dia mau ngapain kita cukupi, kita layani. Itu kata Nabi seperti itu begitu. Kalau mungkin di sini barangkali ya agak susah dengan budaya di sini, tapi prinsipnya bahwa Nabi sangat menekankan kalau panjangan menghormati tamu kita, memuliakan tamu. Sampai-sampai ada hadis lagi yang mengatakan sama semuanya, likulli syai'in zakatun wa zakatud dari abdiya baitud diyafah. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya rumah adalah adanya ruang tamu. Jadi kalau panjenengan nek gadah dalam niku diberi ruang tamu, niku merupakan zakat daripada rumah kita begitu. Jadi aneh sekali, bukan mencerminkan orang yang beriman. Saya pikir ya tidak ada di sini ya. Kok sampai rumah tidak ada ruang tamunya? Saya itu pernah hidup di perumahan Bu ya, Bapak Ibu Bapak dan saudara semuanya. Itu memang karena faktor memang settingan yang ngoten niku, ya ruang tengah ya sekaligus ruang tamu begitu. Ruang tengah keluarga juga sekaligus ruang tamu, memang cuma hanya 6x6 sih, bagaimana lagi. Itu karena memang settingannya ngoten niku. Tapi yang sangat dianjurkan Nabi jangan sampai rumah tidak ada ruang tamunya begitu. Jadi zakate griya kula panjenengan inggih menika wonten ruang untuk kita menerima tamu. Nah, ini mungkin terkait dengan tadi, siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan yang berikutnya masih di hadis tersebut sama semuanya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik, ataupun jika tidak bisa maka hendaklah dia diam saja. Nah kira-kira mboten saged ngukara gitu, ngendikan sing sae, lebih baik dia diam. Ini maksudnya berkata-kata yang ini kepada orang lain begitu. Dalam arti muamalah, bukan dalam arti perumpamaan kalimat thayyibah mboten. Ini kan hubungannya kalian Gusti Allah, tapi dalam arti berkata yang baik dengan orang lain, dengan tamu, dengan tetangga begitu, berkata-katalah yang baik, jangan menyakiti orang lain. Nah sama-sama kemudian dalam hadis yang lain sama semuanya, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Surah radhiyallahu anhu qala inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Nabi sampai mengatakan 3 kali berturut-turut tidak tidak bisa dicegah begitu. Demi Allah tidak disebut orang beriman, demi Allah tidak disebut orang yang beriman, demi Allah tidak disebut dengan orang yang beriman. Nah siapa sampai bingung, kok Nabi menghentikan 3 kali berturut-turut demi Allah tidak disebut orang yang beriman. Qila wa ma ya Rasulullah, lah sinten niku Kanjeng Nabi kok jenengan ngendika demi Allah tidak disebut orang yang beriman? Kata Nabi, alladzi la ya'manu jarahu, bahwa itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan perbuatannya. Jadi ini kalau panjenengan mengaku sebagai orang yang beriman, jangan sampai kok perilaku kita, tingkah laku kita, ucapan-ucapan kita membuat orang lain tidak merasa nyaman. Adanya khawatir, takut, gemurungsung gitu, terus merasa tidak nyaman, bahasa sekarang namanya insecure napa-napa nggih, dengan kata-kata kita, dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Jangan sampai seperti itu. Karena kata Nabi, walaupun dia mungkin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah begitu kan, tapi kata Nabi, dia bukan orang yang beriman yang tetangganya tidak merasa aman oleh tingkah lakunya, oleh perbuatannya, oleh kata-katanya dan lain sebagainya. Jadi ini sekali lagi beberapa hadis yang tadi saya sampaikan
jamaah semuanya berbahagia, mencerminkan sekali bahwa keimanan bukan semata-mata kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam hati kita juga kita meyakini itu, tanpa dibarengi dengan perilaku kita, perbuatan kita, keseharian kita yang juga mencerminkan hal-hal yang ma'ruf, baik dalam hal kata-kata, terus perilaku, tindak tanduk, terutama dengan orang lain, dengan tetangga, dengan tamu, dengan keluarga, adalah mencerminkan kebaikan, dan mereka juga merasa aman, merasa nyaman dengan semua yang kita lakukan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi bil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wa la baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.